Halo teman-teman semua, mudah-mudahan masih bersemangat dalam mempelajari materi kita. Pada video kali ini kita membahas kemampuan figural ketaksamaan. Kemampuan figural ketaksamaan merupakan salah satu jenis tes pada TIU CPNS 2023. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023, kemampuan figural atau submateri ketidaksamaan itu merupakan suatu jenis tes dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi sesuai namanya ketidaksamaan. Jadi soal ini menuntut kita mencari perbedaan dari beberapa gambar. Nah, misalkan contohnya adalah seperti ini. PGDBC, manakah satu gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya? Kemudian soal yang di bawahnya, sekilas semuanya terlihat sama, tapi ada satu gambar yang itu berbeda, tidak sama dengan 4 gambar lainnya. Nah, bagaimana contoh soal-soal yang lain dan bagaimana cara menjawabnya, kita akan bahas pada video ini. Selamat menyaksikan. Sebelum kita mulai belajar, kami ingin informasikan bahwa kami membuka bimbel online TIU CPNS 2023. Pada bimbel ini, teman-teman akan mendapatkan puluhan video materi belajar, ratusan soal latihan TIU CPNS lengkap dengan video pembahasan, kemudian paket tryout lengkap dengan video pembahasan, kemudian teman-teman juga akan digabungkan dalam grup diskusi Telegram. Pada grup ini nanti teman-teman bisa berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan saya dan juga dengan peserta bimbel lainnya. Teman-teman bisa gabung hari ini dan belajar mulai hari ini sampai hari tes nanti. Kita akan bahas banyak soal-soal TIU di grup diskusi Telegram. Bagi teman-teman yang berminat mengikuti bimbel ini, silahkan menghubungi WA ke nomor 0857 6610 1934. Sampai jumpa di kelas bimbel. Sekarang kita lanjut pada pembahasan kita. Baik, kita coba lihat soal yang pertama. Kita diberikan beberapa gambar, lalu kita diminta untuk mencari perbedaannya ya. Nah, contoh soalnya itu seperti ini teman-teman ya. Biasanya diawali dengan sebuah kalimat atau perintah. Carilah gambar yang bukan dari kelompoknya. Tetapi tidak selamanya dengan kalimat ini. Bisa saja perintahnya dengan kalimat-kalimat yang lain, yang pada intinya sebenarnya sama. Ada beberapa gambar, kita mencari satu gambar yang berbeda dari gambar yang lain. Nah, jadi di soalnya itu langsung ada opsi jawaban begitu ya. Berbeda dengan serial. Kalau dia serial, ada lu gambar, lalu kelanjutannya apa? Nah, kelanjutannya itu yang ada di A, B, C, D, E. Berbeda juga dengan analogi. Kalau analogi ada lu gambar, lalu pasangan yang cocok apa? Pasangannya itu ada di A, B, C, D, E. Nah, pada ketidaksamaan, itu langsung pada kunci jawaban A, B, C, D, E. Kita hanya diminta mencari mana yang berbeda dari 5 ini. Mesti ada satu yang berbeda dari yang lain. Nah, kalau pada kasus yang pertama ini, kita bisa lihat nih ya, di sini ada PQ, sini ada BD, lalu ini ada C, ini C yang kebalik, lalu ada X, sini ada Y, Nah, manakah yang berbeda dari yang lain? Yang berbeda dari yang lain adalah C. Ya, kenapa teman-teman? Karena kalau kita lihat A, B, D, E, itu seperti pencerminan gitu ya. Nah, ini kalau cerminnya di tengah-tengah. Ya, P kalau dicerminkan kan jadinya seperti ini. C kalau dicerminkan jadi begini. X kalau dicerminkan jadinya begini ya. Nah, ini juga kalau dicerminkan. Pas dia ya. Tapi kalau Y dicerminkan nggak seperti ini. Di mana salahnya? Salahnya di sini nih. Nah, ini kakinya ya. Harusnya cerminnya nggak kayak gitu ya. Kalau yang satu menghadap ke sini, maka yang satu lagi harusnya menghadap ke sini gitu. Nah, itu pencerminan. Sehingga yang C ini berbeda, lain sendiri dari yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari perbedaan atau melihat perbedaan gambar. Sehingga jawaban untuk kasus ini adalah C. Sekarang mari kita lihat soal berikutnya. Dari A, B, C, D, E ini manakah yang berbeda ya? Kita diberikan 5 huruf. Nah, sebelum saya bahas, teman-teman ada baiknya mencoba terlebih dahulu. Jadi videonya itu di-pause dulu teman-teman, dijeda, lalu coba jawab sendiri. Setelah dapat jawabannya, baru di-play kembali, lalu lihat apakah jawaban teman-teman sama dengan pembahasan kita. Oke? Nah, silahkan dipilih
A, B, C, D, atau E? Oke, jawaban yang benar adalah D. Oke, selamat bagi yang benar. Oke, kenapa D? Karena kalau kita lihat, kita analisa, semua huruf di sini itu memiliki 3 garis kecuali M, ya. 3 garis mana, Pak? Yang Z ini ya, ini 1, ini 2, ini 3. Kalau Y ini 1, ini 2, ini 3. Kalau F ini 1, ini 2, yang berdiri ini 1 lagi. Jadinya ada 3. K juga ini 1, ini 2, ini 3. Hanya M yang bukan 3. M itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, sehingga jawabannya adalah M atau D ya. Nah, gampang ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Nah, manakah yang berbeda dari yang lain? Pertama kita lihat dulu bentuknya. Di sini ada bulatan lalu ada panah ya. Coba kita lihat sekilas kelima-limanya. Oh, sama, ada bulatan, ada panah gitu ya. Berarti ini bukan bentuknya nih. Kita lihat lingkarannya sama besar semua. Oke, berarti bukan di lingkarannya gitu ya. Nah, terus apa dong kalau begitu? Nah, kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Salah satunya adalah jarak antara satu panah dengan panah yang lain. Lihat sudutnya. Nah, lihat nih sudut yang A. Sudut A ini dari garis yang ini, garis panah yang ke atas dengan ke samping, itu lebih dari 90 derajat ini ya. Lebih 90. Karena kalau 90 pas itu harusnya dia lurus. Lurus ya. Nah, sedangkan ini dia agak turun sedikit. Berarti lebih 90 derajat. 90 derajat itu seperti jam 12 dengan jam 3 teman ya. Nah itu 90. Kalau lebih besar dari itu berarti lebih dari 90. Nah ini tentu lebih dari 90 ya. Ini hampir 180. Ini juga lebih. Nah yang E juga lebih. Satu-satunya yang kurang dari 90 derajat itu adalah D ya. Nah kalau 90 ini harusnya ke atas sedikit nih. Yang nyamping ini agak ke atas sedikit. Ke sini ya. Nah baru 90. Tapi ini nggak nyampe. Berarti nggak sampai 90 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya. Ini ada gambar. Kalau kita lihat nih gambarnya yang di bagian tengahnya itu sama semua ya. Berarti perbedaannya bukan di situ. Tapi dia juga punya kaki-kaki gitu ya. Jadi kalau kita anggap ini ulat. Ini ada kaki-kaki ulatnya ya. Nah kemungkinan perbedaannya di situ teman-teman ya. Nah kita hitung saja. Kita lihat yang A. Ini di atasnya ada 4. Di bawahnya ada 5. Yang B ada 5, di bawah ada 6. Yang C di atas ada 3, di bawah ada 4. Yang D di atasnya ada 7, sedangkan di bawahnya ada 6. Yang E di atasnya ada 6 dan di bawahnya ada 7. Oke. Nah, kalau sudah nampak seperti ini, berarti yang berbeda sendiri itu adalah D. Mengapa? Karena hanya D lah yang jumlah kaki di bawah itu lebih sedikit daripada yang di atas. Sedangkan yang lain semuanya yang posisi di bawah itu yang lebih banyak ya. Lihat 54, 65, 43, 76. Hanya ini yang 67 yang kurang dari yang di atas. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, bagus sekali bagi yang benar ya. Bagi yang belum benar masih ada soal berikutnya, silakan dicoba ya. Nah, ini dia, silahkan dicoba dulu teman-teman. Coba dijawab sebelum saya bahas ya. Oke, bagi yang sudah menjawab, jawaban yang benar untuk soal ini adalah D. Iya, kenapa D? Karena kalau kita lihat A, B, C, dan E, itu semua panah itu menembus bidang. Ya, menembus bidang. Hanya D yang tidak. Nah, atau teman-teman juga bisa lihat dengan cara ini nih. Lihat ini ya, ini pangkalnya, sedangkan ujung panahnya ini. Pada pangkal itu selalu masuk ke dalam bidangnya. Ini ada masuk sedikit. Yang ini juga ada masuk sedikit. Yang ini juga ada masuk sedikit. Yang ini juga ada masuk ya. Nah, sedangkan yang D itu nggak ada nih. Ini putus sampai di sini saja. Nah, di sini saja putusnya. Nggak ada masuk ya. Berarti dia nggak menembus gitu. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, bagi yang tadi salah, bisa mencoba kembali di soal ini. Bagi yang benar, pertahankan. Silakan coba apa jawaban dari soal ini. Jawaban yang benar adalah E. Ya, E ya. Selamat ya bagi yang benar. Kenapa E? Kita bisa lihat dari A, B, C, dan D.
itu pasangannya adalah gambar besar dan gambar kecil. Persegi besar, persegi kecil, lingkaran besar, lingkaran kecil, segitiga besar, segitiga kecil, belah ketupat besar dan belah ketupat kecil. Hanya yang E, yang gambar di depannya dengan gambar yang di belakangnya itu sama besar, ya. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Nah, mungkin saja teman-teman ketika pertama melihat itu melihat posisi ya. Lihat nih, posisi yang kecil itu di bawahnya yang besar ya. Ini juga yang kecil di bawahnya yang besar. Lalu yang C, oh yang kecil di atas yang besar. Oh berarti C ini yang berbeda gitu ya. Ternyata ketika kita lihat D, yang kecil juga di atas yang besar. Sehingga A itu sama dengan B yang kecil di bawah. Sedangkan C itu samanya dengan D yang kecilnya di depan atau di atas. Berarti perbedaannya bukan itu. Karena kalau berbeda, yang berbeda itu hanya satu gitu ya. Kalau ini kan dua, A dengan B atau C dengan D. Sehingga perbedaan itu bukan karena posisi berarti. Jadi kalau tadi teman-teman pertama lihat posisi, oh ternyata bukan posisi. Nah, coba lihat yang lain-lain gitu ya. Nah, ternyata pada kasus ini yang berbeda itu adalah ukurannya. Ya, ukurannya ini sama besar, harusnya tidak. Oke, selamat bagi yang benar yang bisa menjawab E. Lalu soal berikutnya adalah ini. Nah, kira-kira apa nih ya teman-teman ya? Gambarnya banyak macam di sini. Manakah yang berbeda dari yang lain? Oke, siapa yang sudah jawab? Jawaban yang benar itu adalah E. Oke, mengapa? Ya, kalau dilihat bentuk, oh semuanya bentuk-bentuk bangun yang kurang teratur ya. Nah, kalau ketemu seperti ini kita bisa hitung. Salah satunya kita bisa hitung nih, sisinya ada berapa. Untuk gambar A itu sisinya ada 6. Gambar B juga ada 6. Silahkan dihitung ya. Gambar D itu juga ada 6. Nah, gambar oh ini ada 2D ya. Berarti ini C ini maksudnya. Ini C. Nah, ini D ada 6 juga gitu ya. Nah, ada 6. Tapi yang E itu lebih dari 6. Nah, silahkan dihitung sendiri ya. Yang E ada berapa banyak. Nah, sehingga jawaban yang benar itu adalah E. Oke teman-teman, demikian soal-soal tentang kemampuan figural, subtes ketidaksamaan. Saya sudah membahas 7 soal. Saya juga sudah mempersiapkan soal lain untuk latihan bagi teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman kerjakan ini supaya makin mahir ya. Jadi sengaja saya siapkan latihan supaya teman-teman bisa berlatih. Silahkan dijawab. Oke, ini kita sebut sebagai soal yang pertama teman-teman ya. Lalu ini soal kedua. Ini soal ketiga. Ini soal keempat. Ini soal kelima. Ini soal keenam. Ini soal ketujuh. Dan ini soal yang kedelapan. Oke teman-teman, saya sudah bahas 7 soal dan memberikan 8 soal latihan. Demikian pembahasan kita tentang kemampuan figural ketidaksamaan. Pada video berikutnya kita akan membahas kemampuan figural serial. Sampai jumpa pada video berikutnya.